pemberian sumber daya yang terlalu berlebihan. Sedangkan untuk yang prognosisnya mungkin lebih baik, bisa kita maksimalkan segala sumber daya untuk membuat pasien itu selamat. Mungkin seperti itu nanti arah ke depannya. Kemudian biasanya untuk memprediksi atau menilai suatu severitas atau beratnya cedera kepala itu biasanya digunakan Glasgow Coma Scale dan CT scan kepala saat pasien itu masuk dalam rumah sakit. Namun juga memang ini masih terdapat banyak sekali hambatan untuk memprediksi outcome berdasarkan Glasgow Coma Scale dan head CT scan seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas pada malam ini adalah yang namanya protein tau. Jadi protein tau ini adalah suatu mikrotubul. Dia tuh eh, jadi teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan yang merah ini. Jadi kalau teman-teman masih ingat pelajaran histologi waktu kita kuliah S1 ada namanya sitoskeleton. Salah satu pembentuk sitoskeleton itu adalah mikrotubul. Jadi sitoskeleton itu adalah kerangka dari sel. Kalau manusia kan kerangkanya itu adalah tulang-tulang. Kalau sel itu nama kerangkanya adalah sitoskeleton ini dia tuh dilekatkan atau menjadi satu sehingga tidak terlepas itu oleh namanya protein tau. Jadi fungsinya untuk mengikat antar mikrotubul sehingga sel itu menjadi kokoh. Nah, jadi sebagai sitoskeleton ya. Jadi kalau misalnya tau ini tidak ada atau protein tau tidak ada, mikrotubul itu akan goyah dan jelas strukturnya akan hancur seperti itu. Nah, biasanya pada pasien-pasien cedera kepala, protein tau ini akan menjadi rusak dia, sehingga struktur akson atau sel neuron itu akan menjadi rusak dan pecah seperti itu. Jadi dia menjadi proses degenerasi juga pada akhirnya nanti. Jadi memang seperti itu. Kemudian pada gambar ini juga teman-teman bisa lihat protein tau ini biasanya pada akson dan sitoplasma dari sel neuron. Jadi memang dia berada di sel neuron. Jadi apabila dia mengalami kerusakan, yang mengalami kerusakan itu adalah akson dan sel neuron. Di mana sel neuron dan akson itu merupakan hal yang penting untuk proses fisiologi dari sistem saraf itu sendiri. Jadi pasca terjadi cedera kepala, apabila nanti terjadi kerusakan pada neuron dan akson, itu akan merusak protein tau. Jadi protein tau itu akan terlepas dan dapat muncul di serum ataupun cairan cerebrospinal fluid. Jadi seperti itu gambarannya. Sehingga arahnya kemana? Untuk penelitian ini, jadi ada suatu cedera. Cedera ini akan menyebabkan suatu primary brain injury. Jadi primary brain injury nanti akan menyebabkan secondary brain injury apabila tidak ditangani dengan baik dan hasil akhirnya adalah adanya favorable outcome atau unfavorable outcome tergantung proses penanganan dari pasien itu sendiri dan tergantung dari beratnya cedera primer dari pasien itu sendiri. Nah, cedera primer dari otak ini akan menyebabkan disrupsi atau gangguan dari akson maupun sel neuron karena kan namanya cedera apalagi yang dengan mekanisme akselerasi deselerasi itu akson-akson akan terputus akibat proses cedera sehingga terjadi yang namanya disrupsi aksonal dan neuronal seperti itu sehingga itu menyebabkan eh, pelepasan protein tau ke dalam cerebrospinal fluid dan serum dari darah pasien, darah vena seperti itu. Jadi dengan adanya kerusakan akson dan neuron terjadilah pelepasan protein tau sehingga lepas dia dari mikrotubul itu sehingga dia akan lepas ke cerebrospinal fluid dan serum. Apa yang terjadi yang kita bisa lihat adalah terjadi peningkatan konsentrasi dari protein tau di cerebrospinal fluid atau di serum. Nah, jadi sehingga yang selanjutnya kita sampaikan di sini adalah kalau seandainya primary brain injury ini dia itu lebih banyak kerusakannya, otomatis semakin banyak kerusakan akan meningkatkan releasing dari protein tau. Sehingga konsentrasi protein tau di cerebrospinal fluid dan serum darah itu akan meningkat. Sehingga mungkin akan memprediksi terjadinya outcome yang buruk pada pasien karena ini menggambarkan protein tau ini menggambarkan tingkat kerusakan yang terjadi saat terjadi primary brain injury. Sebaliknya apabila primary brain injury lebih sedikit atau less damage, jelas protein tau yang dikeluarkan itu akan lebih sedikit sehingga konsentrasi di cerebrospinal fluid ataupun di serum akan lebih sedikit sehingga mungkin akan memprediksi favorable outcome. Jadi hipotesisnya adalah seperti itu. Sehingga kita ingin membandingkan apakah benar seperti itu. Apakah pasien-pasien cedera kepala dengan unfavorable outcome itu memiliki protein tau yang lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien dengan favorable outcome. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah systematic review dan meta-analysis.
dengan PICO framework seperti yang terlihat pada slide. Untuk passionnya adalah traumatic brain injury, regardless of GCS. Jadi berapapun GCS-nya tetap diinklusi karena kita mau menilai mau menilai protein taunya seperti itu. Kemudian interest dan komparatornya sama, protein tau concentration pada cerebrospinal fluid dan serum. Kita tidak membandingkan dua jenis indikator lab, kita hanya membandingkan satu indikator lab, tapi kita ingin mengetahui yang mana yang lebih tinggi. Sehingga outcome-nya adalah yang dinilai adalah Glasgow Outcome Scale, ataupun ada juga yang menggunakan Glasgow Outcome Scale Extended. Nanti akan didikotomize. Untuk yang GOS 1-3 akan dikelompokkan menjadi unfavorable outcome, yang 4-5 menjadi favorable outcome. GOSI-nya juga yang 5-8 itu adalah favorable outcome, sedangkan 1-4 itu unfavorable outcome. Mungkin seperti itu gambarannya. Kemudian untuk kriteria eligibilitas dari meta-analisis ini, untuk kriteria inklusinya adalah kita menginklusi semua studi yang membandingkan konsentrasi protein tau pasca terjadinya cedera kepala. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan tidak ada restriksi terhadap tahun kapan dia publikasi. Berdasarkan hasil systematic searching, jadi kita menggunakan keywords yang sudah teman-teman dapat lihat, menggunakan traumatic brain injury, di titel dan abstraknya, kemudian dikombinasikan dengan boolean operator n, dan ada keywords tau juga untuk merepresentasikan protein tau. Kita hanya mencari di satu database saja di PubMed, itu didapatkan hasil 616 results. Jadi hasil awalnya 616 result, itu berkisar dari tahun 1999 hingga 2022. Jadi sudah cukup lama ini protein tau ini diteliti untuk cedera kepala, seperti itu. Kemudian untuk quality assessment menggunakan checklist dari Joanna Briggs Institute checklist. Kemudian untuk sintesis data yang dikoleksi itu adalah rata dari konsentrasi protein tau. Kemudian kita hitung mean difference-nya, jadi kita mengambil data continuous. Setelah itu kita lakukan pooling dan dianalisa menggunakan review manager 5.3. Untuk hasil penelitian dari prisma diagram, ini adalah alur bagaimana kita bisa mendapatkan artikel yang inklusi dari penelitian ini. Jadi awalnya kan 616 records dari database searching di PubMed. Setelah kita melakukan forward chaining itu artinya kita mendapatkan artikel yang cocok dengan kriteria inklusi kita, kemudian kita explore lagi daftar pustaka dari artikel yang kita inklusi, kita dapatkan 2 additional records. Jadi total itu ada 618 records, sehingga 618 records ini akan di-screen. Dari 618 record ini, ketika kita melakukan screening pada abstraknya, itu 596 itu dilakukan eksklusi karena memang tidak masuk dalam kriteria inklusi dari penelitian ini. Sehingga hanya 22 artikel full yang dilakukan assessment secara full. Itu kita baca sampai semua, ternyata 16 artikel tidak memasuki kriteria inklusi dari penelitian ini. Sehingga hanya 6 studi saja yang kita inklusi ke sintesis kualitatif atau systematic review, dan untuk analisa selanjutnya melakukan kuantitatif sintesis atau meta-analisis juga 6, karena ke-6-6-nya ini meneliti hal yang sama seperti itu. Jadi ini adalah artikel-artikel yang kita inklusi, itu berkisar dari tahun 2002 paling lama dan 2020 paling baru seperti itu. Jadi untuk summary of finding-nya sendiri, ini nanti ada 6 artikel yang kita sampaikan. Ini kebanyakan adalah prospective cohort study. Jadi ke-6-6-nya itu adalah prospective cohort study. Kemudian 3 studi meneliti protein tau di serum sampel, 2 studi meneliti protein tau pada cerebrospinal fluid, dan 1 studi meneliti campuran dia antara cerebrospinal fluid dan serum. Ya, kalau misalnya dia mengecek pada cerebrospinal fluid, sudah dipastikan pasien yang dia inklusi adalah pasien cedera kepala berat. Karena pada pasien-pasien cedera kepala berat harus dipasang ICP monitor, jadi ketika dia melakukan pemasangan ICP monitor didapatkan CSF, itu dilakukan analisa seperti itu. Jadi 6 kasus, semua prospektif cohort, 3 dari serum,
2 dari cerebrospinal fluid dan 1 campuran. Seperti ini, cukup banyak juga kasusnya. Ini untuk hasil analisis, meta-analisisnya. Yang perlu kita lakukan pertama adalah menginklusi semua studi yang menganalisis protein tau, entah itu pada cerebrospinal fluid atau serum. Jadi bisa kita lihat ada 6 studi dengan total sampel itu 300 sampel untuk yang favorable outcome dan 126 sampel untuk yang unfavorable. Bisa kita lihat bahwa memang I kuadratnya itu 95% menandakan bahwa ini merupakan suatu pooling yang heterogen, sehingga kita putuskan melakukannya dengan random effect analysis. Kemudian kita putuskan juga menggunakan standardized mean difference. Kenapa tidak mean difference? Karena memang dari hasil yang kita lihat itu penelitiannya bervariasi sekali hasil dari konsentrasi protein taunya. Entah karena mungkin permasalahan penggunaan alat yang berbeda atau tidak, yang jelas memang sangat jauh berbeda sehingga kita lakukan analisa menggunakan standardized mean difference. Hasil analisa pooling ini dengan menggunakan standardized mean difference dan random effect model itu didapatkan bahwa memang protein tau ini dia tuh lebih rendah pada pasien-pasien cedera kepala yang memiliki outcome yang baik. Jadi dia mean difference-nya minus 2,22 dan bisa teman-teman lihat bahwa pada diamond-nya ini berada signifikan, dia tidak menyinggung garis 0 sehingga dikatakan signifikan dengan p-value 0,001. Ini p-value 0,001 dengan effect size-nya minus 2,22 sehingga menandakan bahwa pasien-pasien dengan favorable outcome itu memiliki konsentrasi protein tau yang lebih rendah dibandingkan yang unfavorable outcome. Ini dan hasilnya signifikan seperti itu. Kemudian kalau kita pecah lagi, kita pengen bandingin apakah yang di CSF itu ada perbedaan atau tidak dengan tadi total. Ternyata tetap sama kalau kita membandingkan protein tau pada yang cerebrospinal fluid. Namun pada analisis kita menggunakan fixed effect karena I kuadratnya 0%, homogen dia datanya. Kita dapatkan tetap jadi effect size-nya minus 1,27, jadi konsentrasi protein tau itu lebih sedikit secara signifikan pada favorable outcome dibandingkan unfavorable outcome dengan p-value kurang dari 0,001. Kalau untuk serum sendiri, jadi pasiennya itu kita ambil darahnya di vena, kita bandingkan sama juga hasilnya. Ada 3 studi yang membandingkan konsentrasi protein tau pada serum. Itu didapatkan effect size yang lebih besar dibandingkan yang CSF, minus 4,79 dengan p-value 0,005 signifikan. Itu konsentrasi protein tau serum itu lebih rendah pada pasien-pasien dengan favorable outcome dibandingkan unfavorable outcome. Jadi semua analisa itu menunjukkan bahwa pasien-pasien cedera kepala yang memiliki protein tau lebih rendah, jadi pasien baru masuk, kita ambil protein taunya, ambil serumnya atau ambil CSF-nya, cek protein taunya. Kalau dia lebih rendah, dia cenderung rendah, itu outcome-nya 6 bulan atau 1 tahun itu lebih baik dibandingkan yang protein taunya lebih tinggi. Nah pertanyaannya berapa cutoff point-nya? Nah itu belum ada analisa pada penelitian. Jadi itu mungkin untuk next penelitiannya kita perlu mengetahui cutoff point-nya berapa sih untuk yang dikatakan tinggi, yang dikatakan rendah. Karena pada analisis ini hanya membandingkan perbedaan rata. Jadi dari perbedaan rata jelas bahwa yang favorable lebih rendah dibandingkan unfavorable seperti itu. Jadi untuk diskusinya memang pada serum tau itu memang meningkat dia pasca terjadinya cedera kepala, terutama pasien-pasien yang mengalami mekanisme of injury deselerasi akibat merusak akson dan neuronnya itu sehingga meningkat pada hari kelima, dan setelah hari kelima dia biasanya akan secara gradual akan turun seperti itu. Dia biasanya karena memang terjadi gangguan pada white matter itu kan biasanya akson, kemudian terjadi disfungsi blood-brain barrier setelah terjadi cedera kepala, sehingga proses degradasi dari protein tau yang terjadi di akson itu akan masuk ke blood-brain barrier, ke sistem pembuluh darah akibat blood-brain barrier rusak, sehingga pada darah perifer itu bisa dilihat ada peningkatan serum protein tau ketika terjadi cedera kepala. Seperti itu. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang mengatakan bahwa
hari kedua itu merupakan puncak peningkatan terjadinya peningkatan serum tau. Tadi pada penelitian sebelumnya kan mengatakan hari kelima, pada penelitian lain oleh Wang ini dikatakan hari kedua dia meningkat, terutama pada pasien-pasien yang mengalami cedera kepala berat. Jadi teman-teman bisa lihat grafik di sebelah kanan, pasien-pasien dengan severity atau derajat keberatan cedera kepala yang lebih berat pada severe itu, dia tuh lebih tinggi kadar protein tau pada hari keduanya. Dan secara gradual akan turun. Semakin dia tinggi derajat berat dari TBI-nya, itu semakin tinggi kadar protein tau yang kita lihat di serum. Semakin dia rendah, dia akan di bawah seperti ini. Jadi grafiknya memang sudah jelas bahwa memang dari penelitian ini, penelitian Wang ini mengatakan bahwa memang protein tau ini bisa menggambarkan beratnya cedera kepala seperti itu berdasarkan GCS. Itu kemudian ada penelitian juga Wang juga dia mengatakan pada kasus-kasus dengan mortalitas yang tinggi itu, mortalitas itu konsentrasi protein tau itu lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang survive. Jadi memang dari mortalitas dia lebih bisa memprediksi, dari outcome juga protein tau ini juga bisa memprediksi. Jadi yang sebelah kiri mortalitas, yang sebelah kanannya adalah outcome. Outcome yang mereka nilai adalah outcome 6 bulan dengan menggunakan GOSE. Jadi protein tau itu lebih tinggi pada kasus-kasus dengan cedera kepala yang memiliki poor outcome dibandingkan dengan good outcome seperti itu. Kemudian penelitian lain oleh Liliang juga mereka tuh mengecek apakah bisa digunakan sebagai prediktor. Mereka menganggap ini adalah suatu pemeriksaan indikator lab yang bisa digunakan sebagai marker untuk memprediksi outcome, sehingga mereka melakukan penelitian sensitivitas dan spesifisitas. Dapat dilihat pada gambar di kanan, itu ROC-nya itu mendekati 1, sehingga dia tuh untuk mendeteksi outcome tuh sangat bagus. Dari hasil penelitian dari Liliang ini mengatakan bahwa untuk mengecek outcome itu bagus, sensitivitas dan spesifisitasnya juga cukup bagus, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi outcome dari pasien-pasien cedera kepala. Kemudian dari hasil ROC analysis ini juga, mereka juga menentukan cutoff point-nya. Cutoff point-nya adalah 114,5. Jadi apabila protein tau itu konsentrasinya di bawah 114,5 pikogram per mililiter, itu memiliki outcome yang baik seperti ini. Apabila dia di atas 114,5 memiliki outcome yang lebih buruk. Kemudian penelitian lain juga oleh Zemlan dan kawan-kawan tahun 2002, mereka membandingkan sensitivitas dan spesifisitas dari cliff tau dan inisial GCS. Jadi biasanya kan kita menggunakan GCS untuk memprediksi apakah pasien memiliki tekanan intrakranial yang tinggi, kemudian apakah outcome-nya baik atau tidak. Ternyata apabila dibandingkan dari penelitian mereka, itu perbedaannya juga cukup signifikan. Lebih prefer ke arah inisial C tau, jadi lebih sensitif dan spesifik pada protein tau ini sendiri. Bisa teman-teman lihat bahwa untuk memprediksi intracranial pressure itu lebih sensitif protein tau dibandingkan GCS dan lebih spesifik, tapi lebih spesifik GCS dibandingkan protein tau seperti itu. Kalau untuk outcome ya sama, lebih cenderung sama, namun spesifitasnya lebih tinggi pada yang GCS. Kalau yang untuk clinical outcome untuk yang baik, kalau ini kan yang di atas ini untuk yang buruk, teman dia mungkin salah ketik, ini harusnya 45, ini 123. Untuk yang 45 ini lebih bagus menggunakan protein tau untuk memprediksi outcome seperti itu. Ini lagi satu yang menarik dari penelitian dari Pandey. Jadi mereka meneliti pasien-pasien dengan cedera kepala berat. Teman-teman bisa lihat bahwa pada pasien-pasien dengan mechanism of injury road traffic accident, yang mana kita tahu bahwa kalau road traffic accident itu terjadi mechanism of injury yang akselerasi, artinya prosesnya itu sangat diffuse. Itu kan kita tahu bahwa kalau semakin diffuse mechanism of injury itu, maka akson itu akan semakin cedera seperti itu ya. Kemungkinan cedera untuk akson itu semakin tinggi, sehingga pasien-pasien dengan road traffic accident biasanya jelek prognosisnya, apalagi sampai berguling-guling seperti itu. Bisa teman-teman lihat bahwa protein tau-nya itu lebih tinggi dibandingkan mechanism of injury yang lain.
dibandingkan assault, di mana assault itu kita tahu bahwa memang cuma local injury. Kalau RTA ini kan diffuse injury, dia tuh lebih tinggi, malah paling tinggi dia konsentrasi protein taunya. Kemudian ini juga untuk GCS score-nya, untuk GCS score di bawah 6, 345 ini memang lebih tinggi dibandingkan 678. Ya, semakin kecil GCS-nya kan otomatis semakin besar derajat keparahan dari cedera kepala, semakin tinggi juga konsentrasi dari protein tau itu sendiri. Ini juga cukup menarik, temuan dari Pandey juga tahun 2017. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana CT finding yang menunjukkan bahwa itu merupakan suatu cedera yang diffuse, itu akan menunjukkan serum protein tau yang lebih tinggi. Contoh pada ini adalah contusio atau intraparenchymal hematoma atau ICH dan SDH, di mana kita tahu bahwa kedua intracranial bleeding ini merupakan suatu manifestasi dari suatu mekanisme cedera kepala yang diffuse, sehingga bisa teman-teman lihat bahwa protein tau itu akan lebih tinggi pada temuan-temuan CT scan seperti itu. Jadi memang sangat berhubungan sekali dengan mechanism of injury, di mana mechanism injury yang akselerasi deselerasi itu akan menyebabkan kerusakan akson akan mengeluarkan protein tau, sehingga protein tau pada serum itu bisa lebih tinggi terlihat. Sedangkan pada kasus-kasus dengan injury lokal, seperti EDH misalnya, EDH itu dia lebih rendah kadar protein taunya, karena memang kita tahu bahwa EDH itu lebih apa namanya, cederanya tidak diffuse, dia cederanya lokal seperti itu. Seperti itu. Nah, sehingga kita sampai ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan yang pertama, konsentrasi protein tau pada traumatic brain injury secara total ini serum maupun CSF itu lebih tinggi pada yang unfavorable outcome dibandingkan favorable outcome. Yang kedua, konsentrasi protein tau pada serum lebih tinggi pada yang unfavorable dibandingkan favorable, dan konsentrasi protein tau pada cerebrospinal fluid lebih tinggi pada yang unfavorable dan dibandingkan favorable pada kasus-kasus cedera kepala berat. Sehingga rekomendasi yang bisa kami berikan berdasarkan hasil temuan dari meta-analisis adalah protein tau dapat digunakan sebagai biomarker novel untuk cedera kepala sebagai marker dari clinical severity, jadi sebagai apa ya, marker bahwa inilah cedera kepala yang berat berdasarkan nilai dari protein tau itu sendiri. Namun untuk memprediksi outcome, karena memang outcome dari TBI itu memang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, dari intra perawatan pun atau intraoperatif, intra perawatan sama perawatan di rumah sakit juga sangat berpengaruh terhadap outcome, sehingga mungkin perlu penelitian yang lebih lanjut untuk mengkonfirmasi peran dari protein tau ini untuk memprediksi outcome dari cedera kepala itu sendiri. Kemudian karena kita baru mendapatkan satu saja artikel yang memberikan cutoff point untuk protein tau itu sendiri, sehingga untuk kedepannya mungkin perlu penelitian-penelitian lebih banyak untuk menentukan cutoff point value dari protein tau concentration, yang mana yang bisa menyebabkan poor outcome, yang mana bisa menyebabkan good outcome seperti itu. Tadi kan baru temu satu aja studi yang mendeskripsikan cutoff point-nya. Kemudian untuk rekomendasi keempat, penelitian selanjutnya itu perlu berfokus pada sampel mana yang lebih baik, apakah kita sebaiknya menggunakan sampel cerebrospinal fluid atau kita menggunakan sampel serum yang mana yang lebih sensitif, yang mana yang lebih spesifik seperti itu. Kemudian kita perlu mengetahui juga timing untuk mengecek kadar dari protein tau itu sendiri, karena masih kontroversi, ada yang mengatakan puncaknya pada hari kelima, ada yang mengatakan puncaknya pada hari kedua, jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengecek protein tau itu sendiri. Mungkin seperti itu dokter yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau ada yang bisa didiskusikan kita diskusi. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Reka. Ya, suatu future untuk penelitian tentang protein tau walaupun sudah dari dulu gitu. Sebelum ke floor, saya mau nanya dulu beberapa hal. Tadi dari sekian artikel tadi screening hanya 6 yang memenuhi syarat kan? Apakah 6 yang memenuhi syarat itu adalah artikel-artikel tadi yang ada di diskusi? Iya dokter, artikel-artikel yang ada didiskusikan. Ya, jadi yang ada di diskusi itu tadi adalah semua berdasarkan 6 artikel yang masuk tadi. Oke.
Yang berikutnya tadi ada dari 6 itu hanya satu yang menentukan cut off point. Ya, tadi itu data-data yang kita peroleh. Anggaplah itu cut off point sudah ada. Kemudian setelah Eka membaca itu semua, mana kira-kira yang memungkinkan kita lakukan pemeriksaan protein tau lewat CSF apa lewat serum? Ya dokter. Jadi untuk mengecek protein tau bisa dilakukan lewat serum dokter, karena kalau CSF kan lebih invasif dan biasanya kita bisa lakukan hanya pada pasien-pasien cedera kepala berat dok. Ya, jadi yang lebih memungkinkan gitu loh, yang lebih bisa dilakukan, dan saya rasa mungkin itu nanti bisa dilakukan di lab biomol terpadu ataupun nanti di lab FKH ya, kalau nanti mungkin bisa. Saya perlu tanya dulu kemungkinan bisanya. Kenapa saya nanya itu? Karena itu yang perlu. Jadi kita harus tahu dulu, memungkinkankah protein tau kita periksa di Bali? Kalau itu memungkinkan, apakah di lab biomolekuler atau di lab FKH dengan Promantik? Nah, seandainya itu memungkinkan, maka kita bisa melakukan beberapa penelitian ke depan. Ya, ini kan baru penelitian ke belakang. Jadi ada beberapa penelitian ke depan. Mungkin bisa melalui binatang percobaan atau mungkin langsung bisa ke pasien. Ya, atau lewat serum. Kalau lewat LCS mungkin aja bisa kita pada binatang percobaan, pada tikus misalkan bisa diambil LCS. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, apa kira-kira yang paling mungkin penelitian ke depan yang bisa kita lakukan? Untuk protein tau niki dok. Ya, tentang protein tau. Jadi untuk kedepannya memang untuk sebagai dasar sebenarnya kita bisa mengecek, kita punya banyak pasien cedera kepala di sana. Sama juga ada yang cedera kepala berat, jadi bisa kita eh, gunakan nih, kita bisa ambil sampel dari serum, bisa ambil sampel dari CSF. Setelah kita melakukan ICP monitor, kemudian kita cek saat dia on admission, kemudian pada hari kedua, hari kelima, dan hari ketujuh mungkin. Karena kan tadi dibilang puncaknya itu bisa pada hari kedua, bisa pada hari kelima. Kita harus cek pada on admission, hari kedua, hari kelima, dan hari ketujuh sebagai mungkin kontrol untuk melihat apakah dia sudah turun apa belum. Kita ambil 4 kali. Kemudian setelah itu kita cek outcome-nya. Untuk outcome kita cek pada bulan ke-6, untuk mortalitas mungkin pada hari ke-7. Kita cuma boleh ngecek CSF sampai hari ke-7 karena ACP monitor kan maksimal 7 hari nggak dok ya? Jadi mungkin hari ke-7 aja kita bisa ngambil sampelnya. Ya, itu secara teoritis ya. Karena kalau kita memilih pasien menggunakan LCS, pasien dengan severe head injury, kemarin ada kita uji skripsi untuk S1. Ya, menjudulnya tentang efek resusitasi otak pada pasien cedera kepala berat. 100% mati, ya matinya kurang dari 48 jam. Ya, nggak bisa kita lakukan penelitian outcome sampai 7 hari. Hmm. Apalagi sampai menentukan ghost. Nggak bisa itu, teori itu. Hmm. Ya, paling mungkin nanti ke binatang lakukan. Ya, jadi kalau mau ngecek LCS ke binatang, bagaimana misalkan kita buat pas tikus itu cedera kepala. Jadi ada cara yang membuat cedera kepala. Setelah dia mengalami cedera kepala, eh, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Setelah itu, ya tadi dicek LCS-nya hari keberapa, hari keberapa, hari keberapa. Nah, nanti ini mana kita menentukan outcome-nya, itulah. Tapi Hmm. kalau perkiraan yang memungkinkan justru dari serum, Serum. lebih prospek tebal dengan serum. Ya, pasien baik itu pasien cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, cedera kepala berat, kita periksa serumnya. Hmm. Nanti kita lihat outcome. Mungkin lebih baik ringan dan sedang lah, karena berat mati aja nggak mungkin tentukan kosnya. Ringan dan sedang itu yang lebih banyak. Favorable itu yang ringan kan, tapi ada juga unfavorable.
Ya, demikian juga yang sedang. Nanti kita lihat itu perbandingan. Cuman masalah sekarang adalah satu, kita harus memastikan apakah pemeriksaan protein tau di serum bisa. Kedua, kalaupun itu bisa, kira-kira berapa biaya? Karena ini kan nggak boleh dibebankan ke pasien, Hmm. harus dilakukan beban ke sumber daya penelitian. Ya, kalau misalkan semua itu tidak menghabiskan lebih dari 25 juta, ya tentu bisa nanti kita ajukan ke usulan penelitian PNPB. Ya, dapat 25 juta. Ya, nanti kita pikirkan. Tapi Iya. bagus tuh. Nanti kalau bisa jurnal-jurnal yang 6 itu tolong dikasih saya PDF-nya. Nggih, nggih, Baik, siap dokter. silakan. Ada yang bertanya, masih ada waktu 9 menit untuk Dr. Eka. Silakan. Selamat malam, dokter. Halo, dok. Ya, silakan Monica. Selamat malam, dokter. Terima kasih sebelumnya, dokter Wayan Iriana. Kemudian terima kasih juga kepada dokter Eka. Presentasinya sangat bagus. Mungkin ini ilmu yang baru untuk saya, karena ilmunya menurut saya selain baru juga advance untuk saya. Jadi saya izin bertanya kepada dokter Eka. Untuk penggunaan protein tahu sendiri, tadi kan disebutkan salah satu kemungkinan manfaatnya bisa menjadi semacam scoring prognostik untuk outcome dari pasien-pasien TBI. Mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana dibandingkan antara protein tahu tersebut dengan scoring-scoring yang sudah ada sekarang seperti scoring impact, crash, trace. Kira-kira bukan hanya dari dari sisi sensitivitas dan spesifisitasnya, tapi juga dari sisi kepraktisannya, kemudian bisa atau tidaknya digunakan di Indonesia. Kemudian mungkin kalau untuk dari scoring lab seperti NLR, PLR itu kan juga cukup populer untuk menjadi prognostik TBI, atau kalau untuk cedera aksonal seperti dengan DTI gitu. Seperti itu, mohon izin dokter. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Ya, silakan. Dokter Monica. Memang pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus karena mungkin sudah baca banyak. Memang sudah cukup banyak memang scoring-scoring. Bahkan mungkin di Sanglah kita sudah buat scoring juga itu. Sudah ada publikasinya juga di jurnal kita buat scoring untuk memprediksi mortalitas TBI pada 30 hari itu sudah ada. Cuman NLR pun juga sudah kita buat meta analisisnya ya dok untuk memprediksi memprediksi TBI. Jadi sudah cukup banyak memang usaha-usaha yang dilakukan untuk memprediksi outcome dari TBI itu masih menggeliat seperti itu. Sehingga banyak sekali penelitian yang mencari-cari kira-kira apalagi ya biomarker yang bisa memprediksi TBI. Jadi tidak cukup mereka puas dengan adanya scoring-scoring yang sudah ada sampai sekarang, tapi mungkin mereka merasa masih kurang, sampai saat ini masih kurang, sehingga penelitian-penelitian untuk mencari biomarker-biomarker yang bisa memprediksi cedera kepala ataupun derajat severitasnya itu masih cukup banyak, Dokter Monica. Jadi salah satunya adalah protein tau. Memang mungkin kalau diaplikasikan di Indonesia mungkin masih belum bisa, tetapi untuk kepentingan pendidikan sebenarnya yang saya buat, bukan untuk kepentingan praktis. Mungkin masih jauh untuk kepentingan praktisnya. Seperti yang kata Dokter Monica bilang, yang lebih praktis adalah scoring. Memang scoring itu lebih praktis berdasarkan pemeriksaan klinis, pemeriksaan CT scan, jadi bisa memprediksi outcome dari cedera kepala. Kemudian ada pemeriksaan lab yang lebih sederhana, contohnya NLR, PLR dan lain-lain itu yang mungkin bisa memprediksi juga outcome dari cedera kepala. Untuk penelitian yang ini, untuk meta analisis ini, saya buat memang untuk kepentingan pendidikan, karena saya juga pengen tahu peran dari protein tau ini, karena kan cukup menarik juga. Karena protein tau ini eh, ternyata bisa juga nanti pada akhirnya menyebabkan Alzheimer dan chronic traumatic encephalopathy pada pasien-pasien cedera kepala yang repetitif seperti itu. Jadi cukup cukup menarik sehingga saya ambil topik ini. Adapun juga biomarker yang lain ada banyak, ada S100B, ada NSI, semua itu banyak diteliti bukan karena memang mau diaplikasikan secara medikal, sama ada rasa tahu untuk mencari apa sih fungsi dari marker ini, kemudian ingin tahu apakah memang benar dia lebih lebih bagus dalam memprediksi outcome di yang lain seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban Tiang, dokternya. Mungkin ada tambahan dari dokternya mungkin.
Ya, semua itu kan masih teoritis, teori-teori prognosis pada TBI itu, makanya masih banyak yang mencari mana kira-kira yang paling memungkinkan dan paling simpel, paling akurat dan sensitivitas itulah misalnya. Tapi tetap aja bahwa diagnostik TBI kan banyak multifaktor, tapi yang paling murah sekarang kan adalah klinis, GCS dan CT scan, itu udah jelas itu. Ya. Tapi kalau yang NLR, protein tau itu teori-teori itu nggak ada yang bisa menggantikan GCS sebagai faktor prognostik dengan hasil CT scan sebagai faktor prognostik ya. Baik, nanti tetap ini kan sebagai suatu ilmu-ilmu baru yang dapat dikembangkan untuk penelitian. Tapi ini sekali lagi ini tidak akan menggantikan itu ya untuk teori-teori sama dengan prediksi kematian dengan ICH banyak sekolah-sekolah tapi nggak kepake juga itu teori aja. Ya silakan ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin nanti silahkan siapa yang akan tertarik untuk meneliti biologi molekulernya seperti dia bilang banyak ada faktor apa aja boleh di mau TGF beta, TNF alpha, NLR apalah. Ya, itu yang kita harapkan untuk penelitian SP tesis itu ya harus sedikit ada biologi molekulernya lah. Tapi kalau disertasi harus banyak. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih Teleka. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya. Untuk yang berikutnya, silakan Dr. Dede untuk membawakan presentasi tugasnya di radiologi. Silakan. Sambil menunggu Dede, nanti berikutnya Murti mau presentasi, silakan bisa diinformasikan. Mau bukan tugas yang sama silahkan, atau mau membuat tugas baru juga silahkan. Dan baru 5 apa namanya baru 5, Eka baru 1 dari 2, pun belum. Ya silahkan. Sudah terlihat ya? Terlihat tapi suaranya putus-putus. Tidak, dokter. Suaranya Didi nggak kedengaran. Saya pikir cuma punya saya aja nggak kedengeran. Jadi belum kedengaran. Yang jaga hari ini siapa ya? Jam, dokter. Atasnya. Baik, siap. Yang perlu keputusan tepat baru malam ini. Ya. Baik, terima kasih, dokter.